Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adolfina Maria Bana dengan NIM 20130100003. Di video kali ini, saya bersama teman-teman saya akan membahas tentang studi kualitas air untuk kesehatan ikan dalam budidaya perikanan pada aliran Sungai Kampar Kiri. Baik, terima kasih. Nama saya Pronias Skolastika Keseran. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi pemanfaatan lahan di Provinsi Riau sampai mewaspadai pengembangan budidaya ikan sejak dini. Penanganan masalah sektor ini memerlukan pendekatan sendiri. Selain berhadapan dengan sumber daya yang bergerak terus, pengolahan sumber daya perikanan juga dihadapkan pada permasalahan peliknya hak kepemilikan, juga kompleksitas biologi dan fisik air. Interaksi faktor ini kemudian melahirkan eksternalitas yang berakibat pada terjadinya degradasi lingkungan dan seterusnya terjadi pencemaran perairan yang berdampak pada kesehatan ikan dan penurunan kualitas hasil perikanan. Mengingat kompleksitas interaksi yang berkenaan dengan pemanfaatan lahan di Provinsi Riau, berbagai permasalahan pengembangan budidaya ikan sejak dini harus diwaspadai. Yang ketiga adalah jenis aktivitas yang mempengaruhi kualitas air. Yang pertama adalah kegiatan domestik, kegiatan industri, kegiatan pertanian dan perkebunan, terutama akibat menambahnya pupuk dan kombasi hama, di mana senyawa yang terdapat di dalamnya tidak mudah terurai walaupun dalam jumlah yang sedikit, tapi justru aktivitas pada konsentrasi yang rendah. Selain itu, sedimen termasuk mempengaruhi kualitas air yang cukup besar. Ketika terjadi penebangan pohon-pohon, pembuatan parit-parit, perambahan hutan dan lain-lain, belum lagi efluen organik yang dihasilkan oleh peternakan dapat menyebabkan pencemaran yang cukup serius. Zat hara tanaman atau garam-garam nitrat dan fosfat yang larut dalam air yang berasal dari penguraian limbah organik seperti limbah cair atau pelepasan pupuk nitrat yang jika berlebihan dapat mengakibatkan eutrofikasi atau masalah lingkungan yang disebabkan oleh limbah tersebut. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang konsentrasi nitrat, kualitas air, dan fosfor unsur hara bagi lingkungan. Yang pertama itu konsentrasi nitrat. Nitrat yang sering ditemukan di perairan pada konsentrasi antara 1 sampai 10 mg. Konsentrasi yang lebih tinggi seringkali menunjukkan adanya pengaruh kandungan nitrogen yang ada dalam pupuk jika ion NO3 tidak sempurna diserap oleh tanah. Nitrat juga sering ditemukan dalam air tanah. Konsentrasi nitrat yang sangat tinggi juga sering ditemukan dalam air limbah yang telah diolah sebagai hasil oksidasi amonium menjadi nitrat oleh mikrobiologi. Parameter nitrat sangat penting untuk mengetahui kemampuan suatu perairan dan untuk mengetahui keseimbangan unsur hara. Hasil pemantauan rata-rata kadar nitrat memenuhi nilai kriteria sungai kelas. Yang berikut, kualitas air di daerah pemantauan masih memenuhi persyaratan mutu air. Kelas 1 0,05 mg. Yang perlu jadi perhatian adalah daerah BBI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan ikan dengan organoleptik sampel yang diambil dari pemantauan. Jadi, penentuan kesehatan ikan dilakukan secara organoleptik, yakni dengan memperhatikan bentuk tubuh, kulit, dan insang ikan. Sampel ikan sendiri yang diambil dari lokasi pemantauan yakni wadah pemeliharaan seperti keramba dan kolam ikan. Dan sebagian ikan liar yang ditangkap dari sekitar lokasi pemantauan. Secara morfologis, kesehatan ikan yang dipantau masih optimal. Tidak ada dijumpai jamur dan bintik-bintik merah pada kulit dan insang ikan.
sebagai gejala awal adanya infeksi dan virus pada tubuh ikan. Dan sementara itu, perlu kehati-hatian terhadap kandungan logam berat pada ikan. Dari berbagai unsur logam berat yang terdapat pada tubuh ikan sangat terkait dengan adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin atau biasa disingkat dengan peti di lokasi khususnya di daerah Kabupaten Kuantan, Singingi. Unsur Hg atau merkuri pada wadah pemeliharaan air masih berada di bawah baku mutu yang diperbolehkan. Meskipun demikian, pada umumnya unsur ikatan pada aktivitas peti, dalam hal ini kandium atau Shidi, telah berada di atas baku mutu. Sekian dari saya.